asini roha madihamu dohot dame. Sian debata amatta dohot sian anakna. Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Orasma dihita sudi. Obar tu kebaktian pembukaan dalam rangka tahun transformasi HKBP. Nah di Patuba distrik Sapulusia Bekasi di Hita Sadarion. Ujahamat turpuk renungan di Hita. Sian Rom 12 ayat 2. Jalaunang gabe sarobang hamu dohot portivion. Alai gabe baru mahamu. Unang matorbang rajumi hamu dirimuna. Alai gabe baru mahamu. Dungmu ba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani de bata. Imana uli. Nahinala sonna dohot nasun denggan. Ujahama di hati Indonesia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budi. Somaldo tabigi istilah metamorfosis. Lapatanna buido tapadumi itu istilah transformasi. Perubahan bentuk. Perubahan lahiriah. Kalau itu menyangkut tu perubahan sifat. Dohot fungsi. Ulat bulu menjadi kupu-kupu. Dulunya kotor menjijikkan, gatal, merusak tanaman. Tetapi kemudian oleh sebuah proses metamorfosis berubah menjadi kupu-kupu. Terbang kian kemari, sangat memesona. Tetapi juga sekaligus membantu penyerbukan tanam-tanaman. Saya tidak perlu berpanjang lebar, sebab semua kita sudah mengerti dan memahaminya. Dalam konteks transformasi, sebagaimana dicanangkan HKBP 2025 ini, dengan demikian tahun 2025 ini, awal April ini, masih bolehlah kita sebutkan tahun baru. New Year. Kalau ulat menjadi kupu-kupu, relatif waktunya tidak sampai 6 bulan. 3 bulan juga tidak. Dalam perhitungan geologi, larva atau ovum menjadi ulat, menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, prosesnya hanya kisaran 3 minggu. Tapi kalau disebut transformasi dalam arti manusia, pertumbuhan, perkembangan, apalagi transformasi dalam arti gereja, 1 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Bahkan 4 tahun 1 periode pun itu adalah relatif masih singkat. Transformasi gereja, perubahan itu ke arah yang lebih baik, yang lebih sempurna, minimal membutuhkan 1 dekade. Tapi biarlah kepalang tanggung supaya transformasi tahun 2025 ini yang bersisa hanya 8 bulan 2 minggu lagi. Marilah kita patuh semua dengan segala kekuatan energi, dengan segala daya dan semangat, terutama sekali dengan doa.
Maka kita harapkan 1 tahun atau 8 bulan 2 minggu ini kita bisa melihat suatu hasil. Dan hasil yang memberikan harapan besar bagi kita untuk tahun-tahun selanjutnya. Oleh sebab itu, New Year itu juga menuntut new me, saya baru. Kalau saya baru, yang lain juga baru, maka semua menjadi baru, maka semua ditransformasi, maka tercipta, terbentuk, nyatalah new life. New life warga jemaat para halalu. New life berbagai potensi unit-unit dalam setiap institusi HKBP. Di segala aras, di segala bidang, di segala waktu, dan di segala tempat. Dalam situasi yang bagaimanapun, dalam kemeluh, dalam tantangan, suka dan duka, HKBP harus mempunyai new life. Itu yang dimaksud dengan transformasi hidup. Lukas 10 ayat 1 sampai 10 berkisah tentang Zakheus. Orangnya pendek, memanjat pohon ara. Yesus akan lewat dari jalan di kota Jericho yang besar itu. Lalu sesudah tiba Yesus, mendongak ke atas melihat Zakheus yang pendek itu. Entah dari mana Yesus mengetahui siapa namanya. Rasionalnya berarti Yesus sudah mengenalnya. Mungkin saja Yesus sudah bertemu. Bahkan mungkin saja secara praktis kita dapat menyimpulkan Yesus sudah pernah ke rumahnya. Lalu Yesus berkata, Zakheus turunlah, aku mau singgah ke rumahmu. Buru-buru Zakheus turun, berlari, membuka pintunya. Yesus masuk. Bapak Ibu saudara-saudara panjang lebar di sana, berkomunikasi, berbicara. Lalu kemudian Zakheus membuat suatu pernyataan, statement. Bukan statement keuangan, bukan statement warga negara, bukan statement rumah tangga, bukan statement kaum kerabat, bukan statement daripada agamanya, tapi statement imannya. Tuhan. Dia tidak menyebut Tuhan. Dalam terjemahan King James, Lord. Lord dalam perjanjian lama, capital letter. Tuhan. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan semua orang yang pernah saya tindas, yang pernah saya eksploitasi, yang pernah saya tipu, saya akali dan sebagainya, akan saya bayar, saya kembalikan kepada mereka 4 kali lipat. Bayangkan tentunya kalau dia harus bayar 4 kali lipat, walaupun masih ada 50%, sisanya pasti tinggal sedikit. Mengapa bisa demikian? Zakheus sudah mengalami transformasi, perubahan budi, perubahan pikiran, perubahan brain, terutama perubahan rohani dan batinnya. Ada contoh lain. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 11. Ini perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak harum. Parfum made in Paris. Tapi 2000 tahun yang lalu tentu parfum ini meitun zaitun. Harganya berapa? 300. Dalam bahasa Batak, hupang. Hupang itu adalah gaji 1 bulan. Dengan kata lain, minyak harum yang dipecahkan perempuan ini, kemudian diurapkan ke kepala tubuh Yesus dan ke kakinya, harganya upah 1 tahun. Tidak jelas siapa perempuan ini. Peristiwa ini juga mungkin di Betani. Para penafsir teologi perjanjian baru menyebutkan Maria. Maria yang mana?
Tidak ada ketentuan dan kepastian dalam Injil Yohanes itu bahwa itu Maria saudara Marta atau saudari Lazarus. Orang ini masuk, yang menyediakan makanan Marta. Memang di rumah Lazarus. Tapi tidak ada indikator itu adalah Maria saudari dari Lazarus. Tapi namanya Maria. Sebelumnya dalam Lukas 7:37 sampai 50 ada juga perempuan notabene pelacur. Disebutkan di situ terkenal di kota itu. Tertangkap basah. Diberikan kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Orang ini menurut hukum Musa harus dilempari dengan batu sampai mati. Seolah-olah Farisi Sadusi itu mau bertanya, menurut engkau bagaimana? Yesus tahu kalau dia jawab lemparilah, berarti dia suka pembunuhan. Kalau dia katakan janganlah, berarti dia melawan hukum Musa. Yesus menunjuk, lalu melukisi, menggambari tanah. Tidak ada indikator dan tidak ada penafsiran penelitian apa yang dilukis oleh Yesus, apa yang ditulis. Tapi dalam kitab-kitab Nabi Yeremia disebutkan manusia itu tanah. Dalam bahasa Indonesia bumi. Kalau dalam bahasa Batak etano, bagaimana suara di Batam. Hai bumi, dengarlah suara Tuhan. Barangkali juga mungkin Yesus di situ terkenang dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia minimal 650 tahun sebelum dia lahir. Manusia itu dari tanah, pasti kembali dari tanah. Mungkin itu yang dia tulisi, dia gambar di sana. Kamu Farisi, kamu Sadusi, kamu sombong, kamu pintar, kamu berlagak jago, kamu menindas, kamu berlagak saleh, tapi kamu berdosa. Nanti kamu akan kembali menjadi tanah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemungkinan besar perempuan inilah yang datang ke rumah Simon Farisi. Dia menangis, air matanya menetes ke kaki Yesus. Tidak ada handuk morning pun tak ada. Lalu dia lepas, dia geraikan rambutnya. Lalu mengusapkan rambutnya untuk mengeringkan kaki Yesus yang terkena air matanya. Lalu dia menciumi kaki Yesus. Sesudah itu, dia juga memecahkan minyak parfum. Lalu mengurapi kaki Yesus. Simon orang Farisi itu keberatan. Kalau ini Yesus ini yang mentang-mentang dia berkata dia adalah Tuhan. Dia berkata dia adalah guru, rabbi. Dia berkata dia adalah air hidup dan lain-lain sebagainya. Kalau dia benar-benar guru, rabbi, kalau dia benar-benar utusan Tuhan, masa tidak dia kenal perempuan ini adalah kan titik-titik. Kok mau diurapi perempuan seperti ini? Itu dalam hatinya. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran Simon itu. Lalu Yesus berkata, Simon, aku datang ke rumahmu. Kamu tidak menyediakan air untuk mencuci kakiku. Perempuan ini begitu datang, dia meneteskan air matanya, mencuci kakiku dan mengeringkannya dengan minyak. Simon, aku datang ke rumahmu, kau tidak mencium saya. Perempuan ini tidak berhenti menciumi kaki saya. Simon, aku datang tidak kau minyaki kepalaku. Perempuan ini meminyaki kakiku. Lalu Yesus berkata, aku berkata, dosa perempuan ini sudah diampuni. Orang yang ikut makan di rumah Simon itu keberatan. Siapa ini kok bisa-bisanya dia mengampuni dosa? Lalu Yesus mengarahkan pandangannya kepada perempuan ini. Dalam bahasa Batak dia sebutkan begini. Inang, haporsiao mido baluaho. Mardami maho muli. Dalam perjumpaan pertama dia ketika mau dilempari dengan batu tapi tidak seorang pun. Dia mendapatkan keselamatan. Selamat dari kematian. Dilempari dengan batu sampai mati. Tapi hanya itu.
Tentulah barangkali berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, perempuan ini tidak lagi berbuat dosa. Sebab Yesus berkata, pulanglah. Jangan ulangi berbuat dosa. Dia menyesal. Dia tidak mau lagi melaturkan tubuhnya. Tapi dia selalu terkenal, siapa orang itu yang menyelamatkan saya itu. Ketika dia tahu ada di rumah Simon, orang Farisi, orang kaya itu, orang terhormat itu, dia tidak peduli, dia masuk dengan segera. Disitulah dia dapatkan keampunan dosa. Saya mau mengatakan tidak mungkin terjadi transformasi. Benar, ulat bisa menjadi kubu-kubu. Benar, ulat bisa menjadi capung. Benar, katak bisa dari larva menjadi katak dan lain-lain sebagainya. Belalang demikian juga. Hampir semua serangga di bumi ini mengalami metamorfosis. Tapi metamorfosis dalam arti iman, dalam arti teologi yang dimaksud oleh Paulus dalam surat Roma itu adalah perubahan fisik, perubahan mental, terutama perubahan. Dan itulah iman. Transformasi hanya bisa dilakukan bila sudah terjadi perubahan yang sangat esensial dalam hidup manusia. Iman percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara. Maaf sebentar hilang. Namanya juga sudah pensiun. Nah, saya mau mengatakan perempuan itu yang menurut kebanyakan penafsir, terutama Katolisisme, mengindikasikan bahwa perempuan ini adalah Maria Magdalena. Namun Paulus mengatakan juga dalam surat Roma, kita sudah dibebaskan, kita sudah dijustifikasi, kita sudah dibenarkan, kita sudah dilepaskan, kita sudah beroleh rahmat karunia, keampunan dosa, bahkan janji kehidupan kekal. Bukan karena amal, bukan karena perbuatan, bukan karena minyak, bukan karena air mata, bukan juga oleh karena ciuman, tetapi oleh karunia Tuhan. Yang menurut Martin Luther sola gratia. Lalu Paulus bertanya, kalau kita sudah diselamatkan bukan karena upaya kita, lalu berdosakah kita lagi? Sekali-kali tidak, katanya. Dengan kata lain, berdosa berhenti. Lalu bertumbuh berkembang lebih baik tiap hari, dari hari ke hari, menuju kepada yang baik, yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara, 16 November 1863, Nommensen tiba di Rura Silindung, persis di Dolok Siatas Barita, kecapean, pingsan. Dalam kondisi pingsan itulah dia menerima apokalipsi. Dia lihat, dia pandang dari dulu si atas Barita, seluruh Rura Silindung itu, kampung-kampungnya, di luar gerbangnya ada gereja. Semua gereja itu berdentang loncengnya, bertalu-talu. Lalu keluarlah orang dari gerbang pintu kampungnya masing-masing. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kakek, nenek, anak-anak. Berikan dengan tangan menuju gereja masing-masing. Lalu dia tersadar. Dan dia yakini itu adalah visi apokalipsi dari Tuhan. Dia langsung bersujud. Sampai hari ini di Dolok Siatas Barita Salib Kasih ada batu besar sebesar mobil jeep. Disitulah Nommensen bersujud dan berdoa dalam bahasa Batak diterjemahkan. Kali Tuhan,
Loas mau mangulu doh mate di tonga-tonga ni bangson. Asa hubari tahun tunasida harajom. Sejak itulah orang Batak kakek moyang kita mengalami sebuah perubahan, mengalami transformasi besar, hebat-hebatan, yang boleh dikatakan transformasi giant step, langkah raksasa. Karena mereka menerima Injil. Baru-baru ini BPJS menyebutkan etnis yang paling edukatif, yang paling banyak memproduksi sarjana di Indonesia, 18% etnis Padang. Di atasnya 18,02% orang Batak. Sejak itulah, sejak November 1863 itu, orang Batak maju ke depan, menerobos kegelapan, masuk ke dunia yang baru. Dan sejak itulah orang Batak bukan hanya pintar berilmu, bukan hanya mapan dan mampu, bukan hanya dihormati dan diperhitungkan. Orang Batak lambat laun dari sudut finansial, mamora, dan kemudian terhormat. Itu 162 tahun yang lalu. Sekarang 2025. Apakah agenda HKBP tanda kutip juga masa depan? Sekarang kita lanjutkan dengan tahun transformasi ini. Yang saya tangkap inti pokoknya HKBP harus kembali ke zaman 150, 120, 100 tahun yang lalu. HKBP gereja misioner. Saya akan memberikan data, bukan omong-omong. Kau pendapat, fakta. Saya tidak bercerita, tapi saya menyampaikan data. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 148 buah resort HKBP. Sekali lagi 148 resort. Yang jemaatnya di bawah 1.000 jiwa. 148. Ada 30 resort yang hurianya di atas 15 buah. 15 buah. Jatiasi ini hanya 1. Tapi 15 buah gerejanya jauh-jauh di pelosok dan lain sebagainya. Hanya maksimal 2 orang pelayan penuh waktu. Catatan yang ketiga, ada 4 buah distrik kita yang jemaatnya di bawah 20.000 jiwa. 4 distrik. Kalau Jatiasi 7.800-an. Ditambah dengan HKBP Rawalumbu. Ditambah dengan HKBP Jaka Sempurna. Itu sudah lebih 25.000 jiwa. Berarti 3 huria ini, 3 huria ini bukan 3, walaupun 3 resort sudah jauh lebih besar dari yang 4 buah distrik dari yang di bawah 20.000. Ini adalah inefisiensi. Inefisiensi dalam tenaga, inefisiensi dalam penggajian, inefisiensi dalam arti yang banyak. Lalu pertanyaan, di mana kita sekarang? Kalau kita tahu di mana kita sekarang, bagaimana kondisi kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, barulah kita boleh bertanya, mau ke mana kita? Saya melihat untuk HKBP dibutuhkan tekanan bidang ilmu teologi yang harus diperkuat di 5 tahun di pendidikan teologi dimanapun adalah misiologi. Yang ketiga adalah homiletik. Saya banyak bertanya, minimal 200 orang pemuda. Mulai dari dulu saya pendeta di Medan di Jakarta. Saya menjadi pareses, saya menjadi sekjen. Minimal 200 orang muda saya tanya.
Mereka katakan pertama, maaflah Amang, enggak usah saya teruskan sebab kita pendeta yang kurang baik berkhotbah. Khotbah pendeta tidak pernah mendarat, tidak pernah sampai ke sorga, hanya terapung di awang-awang. Lalu bagaimana rupanya? Oh, kalau di sana enak, menyentuh. Kalau di sana ibadahnya enak. Itu tantangan dan tidak boleh kita sangkal. Mari kita pelajari. Kemudian perlunya revitalisasi pelayan. Dalam arti setiap pelayan, diakones, guru, huria, bibelfro, terutama pendeta harus punya dedikasi dan harus punya integritas yang terukur. Tidak diagak-agak. Tidak peduli siapa dia, pendek atau panjang, bopeng atau mulus. Tapi bagaimana dedikasinya? Bagaimana integritasnya? HKBP sekarang membutuhkan pelayanan sekolah minggu sangat tinggi dan sangat besar. Bukan sekolah minggu saja, balita, pra-remaja, remaja, di tingkat huria dan sebagainya. Setiap gereja yang sangat besar tapi jemaatnya relatif jauh-jauh harus menciptakan pos-pos pelayanan sekolah minggu. Kalau ada 9 week, 10 week minimal harus ada pospel sekolah minggunya 8. Supaya bisa meraih minimal 90% balita sekolah minggu itu. Tahun transformasi ini, maaflah. Barangkali di layar saya tunjukkan statistik HKBP 5 tahun terakhir. Itulah kita. Itulah kita. Jadi jangan pernah berbicara HKBP 3 juta, 4 juta, apalagi 5 juta, apalagi 6 juta. Ini 5 tahun terakhir. Lihat pergerakan di sana. Ada decrease, ada juga increase. Tapi increase pun hanya sedikit. Gereja kita hampir 3.700. Resort kita 804. Kurangi 148. Tidak perlu jadi resort. Itu inefisiensi. Distrik kita 33 plus. Bila perlu kurangi 4. Supaya ramping. Lalu bagaimana HKBP masa kini? Transformasilah. Au papatar sodang hamulianmu, dimanapun kita menunjukkan cahaya Kristus. Jangan lupa kita 2000 tahun yang lalu. Di Asia kecil itulah gereja-gereja terbesar, terhebat, termewah. Gereja-gereja yang dirintis Paulus kemudian dikembangkan oleh Yohanes murid Yesus. Tradisi Katolisisme mengatakan Maria Ibu Yesus juga turut mendukung pengembangan gereja itu. Yang biasa disebutkan 7 gereja di Asia kecil. 7 church in Asia Minor. Tapi gereja itu bertumbuh dan berkembang hanya 200 tahun. Sesudah itu menurun. Sesudah 300 tahun semakin kecil. Menuju abad yang keempat sudah mengkisut. Dan abad pertengahan dalam kekuasaan Ottoman di Turki, semua gereja si kecil itu hilang tak berbekas. 35 tahun yang lalu, Eporus Dr. S. Aena Baban dalam sebuah seminar berkata begini. Dengan membandingkan kekristenan di Eropa dan di Amerika 60 tahun sebelum memasuki abad 21. Maka dia bertanya, bagaimana HKBP ke depan? Dia pakai istilah, HKBP akan merpepeng, tapi tanda tanya. Betul. Itu dia katakan 35 tahun yang lalu. Lalu dia katakan pada waktu itu, oleh sebab itu menjaga HKBP supaya jangan merpepeng, kita harus melakukan kerja keras sekarang. Sungguh-sungguh dan serius. Seluruh pendapatan gereja harus dialokasikan 65% untuk pembinaan, untuk memajukan balita, sekolah minggu, pra-remaja, remaja,
pemuda dan mahasiswa. Kalau kita mau bertumbuh. Paulus berkata, hendaklah firman Tuhan berakar dalam supaya bisa bertunas, bertumbuh, dan berkembang. Saya sudah melihat walaupun saya bukan melakukan penelitian. Tapi saya pikir kalau 100 sampel itu sudah random. Di seluruh gereja-gereja yang ada di metropolis di Indonesia, tidak ada gereja satupun yang bisa mencapai per minggunya 50%. Paling tinggi 40%, paling tinggi 35%. Apalagi di gereja-gereja pedesaan. Kalau gereja ini penuh 4 kali per minggu dengan 500, ditambah dengan 1 kali sekolah minggu dengan 500, saya yakin tidak ada 500 sekolah minggu. Itu baru 2.500. Jemaat Jati Asih ini jumlah jemaatnya 7.700 sekian. Tidak mencapai 40%. Dan itu terjadi di semua gereja di HKBP. Ada 1-2. Misalnya Bumi Anggrek. Mereka bisa mencapai 60%. Bumi Anggrek. Pendetanya Nerwal Simajunta. Itulah kondisi. Ya. Amin.